Om Swastiastu. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan materi sebelumnya, masih membahas tentang nilai-nilai yatnya dalam agama Hindu. Sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian yatnya dan pembagian yatnya. Sekarang Pak akan lanjut dengan bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Pak sudah tayangkan sebuah sloka yang terdapat dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 28. Di sini disebutkan, setelah bersumpah dengan tegas, beberapa di antara mereka dibebaskan dari kebodohan dengan cara mengorbankan harta bendanya. Sedangkan orang lain dengan melakukan pertapaan yang keras, dengan berlatih yoga, kebatinan terdiri dari 8 bagian, atau dengan mempelajari Weda untuk memajukan dalam pengetahuan rohani. Nah, artinya apa sloka ini anak-anak? Untuk melaksanakan yatnya ini bisa dilakukan dengan cara pertama mengorbankan harta benda. Kalau kita memiliki uang banyak, memiliki harta yang banyak, bisa beryatnya dengan harta benda atau dengan uang. Dan juga bisa melaksanakan pertapaan, melakukan tapa brata yoga samadhi, itu juga bagian daripada yatnya. Dan juga berlatih yoga dengan menerapkan Ashtanga yoga, itu juga bagian daripada yatnya. Dan yang terakhir, mempelajari Weda. Mempelajari Weda maksudnya sini adalah mempelajari ilmu pengetahuan, itu juga bagian daripada melaksanakan yatnya. Nah, bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya dibedakan dalam beberapa hal. Yang pertama, dilihat dari waktu pelaksanaannya. Untuk waktu pelaksanaannya, pelaksanaan yatnya itu dibedakan menjadi, yang pertama ada yang disebut dengan nitya yatnya. Nah, apa itu nitya yatnya? Nitya itu artinya setiap hari, terus-menerus. Jadi, nitya yatnya itu bisa diartikan yatnya yang dilaksanakan setiap hari secara terus-menerus. Nah, contohnya misalnya anak-anak melakukan Trisandya. Jadi Trisandya itu termasuk nitya yatnya, yatnya yang kita lakukan setiap hari. Walaupun anak-anak jarang Trisandya. Nah, tapi mulai sekarang Pak pesankan, lakukanlah Trisandya setiap hari. Nah, contoh yang lain seperti yatnya sesa. Yatnya sesa itu mesaiban atau membanten jotan. Jadi setelah selesai memasak di dapur, jadi mempersembahkan yatnya sesa. Jadi sebelum kita makan, kita persembahkan dulu kepada Tuhan. Tujuannya apa? Karena persembahan yang kita sembahkan itu, atau yatnya sesa yang kita lakukan adalah bentuk rasa syukur kita ke hadapan Ida Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan yang Maha Esa. Nah, contoh nitya yatnya yang lain seperti jenana yatnya. Jenana yatnya itu persembahan berupa pengetahuan. Jadi memberikan pengetahuan setiap hari. Nah, itu nitya yatnya ya. Yang berikut ada yang disebut dengan naimittika yatnya ya. Apa yang disebut dengan naimittika yatnya? Jadi naimittika itu artinya sewaktu-waktu atau berkala. Jadi tidak setiap hari. Jadi naimittika yatnya itu bisa diartikan yatnya yang bisa dilaksanakan atau yatnya yang dilakukan tidak setiap hari atau secara berkala. Nah, kalau untuk pelaksanaan upacara yatnya agama Hindu, itu pelaksanaan yatnya dikelompokkan menjadi 2. Ada yang disebut dengan yatnya berdasarkan pawakon dan yatnya berdasarkan sasih. Nah, kalau yatnya berdasarkan pawakon itu contohnya seperti galungan. Jadi galungan kita tidak setiap hari. Kita tidak setiap hari melaksanakan raya galungan, tetapi setiap 210 hari sekali, di sewaktu-waktu. Kuningan juga begitu, Saraswati, dan yang lainnya. Kalau berdasarkan sasih seperti Purnamo, Tilem, Nyepi,
saras siwolatri, yaitu bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya yang naik midike yatnya atau yatnya yang berkala. Nah, bentuk pelaksanaan yang lain yang ketiga ada yang dengan insidental. Yatnya yang bersifat insidental ini tidak setiap hari, tetapi juga tidak berkala. Yang namanya insiden itu ya apabila ada kejadian baru kita laksanakan yatnya ini. Nah, misalnya kalau anak-anak ada kecelakaan di jalan, itu melaksanakan upacara yang disebut dengan ngulapin, itu contoh insidental. Misalnya ada kejadian alam seperti kebakaran atau yang lainnya, itu perlu diupacarai dalam bentuk upacara ngulapin. Nah, itu namanya yatnya yang bersifat insidental. Nah, ini adalah ada tiga bentuk pelaksanaan yatnya. Nitya yatnya, naipitika yatnya, dan yatnya yang bersifat insidental. Baik, nah, sekarang Pak lanjutkan. Dilihat dari kuantitas ya. Kalau dilihat dari kuantitas yatnya dibedakan menjadi 3 secara garis besarnya ya. Yang pertama ada yang disebut dengan kaniste. Ya, niste ini bukan berarti jelek ya. Niste artinya kecil. Yang kedua ada yang disebut dengan madya. Madya artinya menengah. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan utama. Ya. Ini secara garis besar kuantitas yatnya ada 3, nista, madya, utama. Nista, madya, utamanya dibagi menjadi 3 lagi. Nista dibagi 3, madya dibagi 3, utama dibagi menjadi 3. Jadi totalnya ada 9 jenis yatnya yang bisa kita pilih dalam melaksanakan upacara yatnya. Kalau kita punya uang sedikit, biaya sedikit, pilihlah upacara atau bentuk upacara yang kecil. Kalau kita punya uang yang menengah, pilihlah yang madya. Dan kalau kita punya biaya yang besar, bisa melaksanakan upacara yang utama. Nah, itu secara kuantitas. Kalau secara kualitas, yatnya dapat dibedakan menjadi 3 juga. Yang pertama ada dengan tamasika yatnya. Nah, yang dimaksud dengan tamasika yatnya ini adalah yatnya yang dilaksanakan tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk sastra, mantra, kidung, daksina, dan serada. Nah, ini artinya asal melaksanakan yatnya saja ya, tidak berdasarkan sastra-sastra. Itu disebut dengan yatnya yang tamasika yatnya. Yang kedua, raja sika yatnya. Raja sika yatnya ini bisa diartikan yatnya yang dilaksanakan penuh dengan harapan atau hasil, dan sering juga disebut dengan bersifat pamer ya. Jadi kalau kita melaksanakan yatnya jor-joran, punya uang banyak supaya dianggap kita kaya, dianggap memiliki harta yang banyak, melaksanakan raja sika yatnya. Nah, itu yatnya yang bersifat pamer disebut dengan raja sika yatnya. Nah, yang ketiga yatnya yang satwika yatnya. Ini yatnya yang terbaik kalau kita melaksanakan yatnya. Jadi yang disebut dengan satwika yatnya ini adalah yatnya yang dilaksanakan berdasarkan serada, lascarya, sastra agama, daksina, anasewa, dan nasmita. Nah, jadi kalau kita mampu melaksanakan yatnya sesuai dengan 7 syarat ini, inilah yatnya yang satwika. Yang pertama berdasarkan serada. Apa itu serada? Nah, serada artinya keyakinan. Nah, dalam ajaran agama Hindu ada yang disebut dengan panca serada. Jadi 5 keyakinan menurut agama Hindu. Jadi kita melaksanakan yatnya harus yakin. Yang kedua, lascarya. Lascarya artinya ikhlas. Melaksanakan yatnya harus penuh dengan keikhlasan. Yang ketiga, sastra. Sastra ini artinya melaksanakan yatnya berdasarkan sastra-sastra suci. Kalau kita di Bali Hindu, sebelum melaksanakan yatnya, tentunya nunas, ring kriya, ring ida paranda, ring ida sulinggih, agar diberikan petunjuk berdasarkan sastra-sastra yang sesuai. Yang ketiga, daksina. Daksina ini artinya
pelaksanaan yatnya dengan sarana upacara berupa benda atau uang, ya. Atau istilahnya sesari, ya. Daksina ini bukan kelapa yang mekelasin, ya, tapi maksudnya ini uang ini sesari. Jadi siapa yang muput kita berikan persembahan dalam bentuk uang atau daksina. Yang ketiga, mantra dan gita. Ya, tentunya dalam melaksanakan yatnya ini pasti ada mantra seorang sulinggih, kidung-kidung suci dan gita. Berikutnya anasewa. Nah, anasewa ini artinya yatnya yang dilaksanakan dengan mempersembahkan makanan. Tentunya kalau dalam melaksanakan upacara yatnya ada pangaya, ada siapapun kita berikan tidaknya minum dan makan. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan nasmita. Nasmita artinya yatnya yang dilaksanakan tidak bertujuan untuk memamerkan kemewahan atau kekayaan. Jadi nasmita itu melaksanakan yatnya secara ikhlas, tidak untuk pamer, tetapi memang berdasarkan keikhlasan. Nah, inilah syarat yatnya yang satwika, ya. Ada 7 syarat: lascarya, srada, lascarya, sastra, daksina, mantra dan gita, anasewa, dan yang ke-7 nasmita. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya di pertemuan yang akan datang. Pak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.